Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Simon. Saya dari Prodi Sosiologi, NIM saya 2103022. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan apa itu asas-asas manajemen. Saya akan menjelaskan dari awal, yaitu tentang pengertian apa itu asas manajemen atau manajemen. Arti manajemen adalah to manage atau kontrol, mengendalikan, menangani, atau mengelola atau mengurus. Indonesia. Manajemen atau manajemen adalah kata benda atau arti, yaitu satu, pengelolaan atau pengendalian, penanganan atau managing, perlakuan secara terampil, skillful atau treatment. Gabungan A dan B adalah berhubungan dengan pengelolaan perusahaan, rumah tangga, atau sesuatu yang bekerja sama dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Manajemen adalah sebagai ilmu atau seni. Manajemen dalam kata bahasa Inggris dari akar kata yaitu manus atau tangan, berkaitan dengan migraine, berternak atau sekumpulan binatang liar yang dikendalikan di dalam pagar. Atau manage atau bahasa Latinnya mancinotiscum atau pengelolaan rumah besar. Perkembangan generasi manajemen. Satu, generasi yaitu jungle management. Pekerjaan lebih banyak dikerjakan sendiri. Pekerjaan dijalankan secara noruliah, mengalir bersama orang-orang yang saling bekerja sama. Prinsip doing thing by yourself, yaitu generasi dua, manajemen by direction. Manajemen sudah memulai kokoh dengan sebuah ilmu. Pelopornya adalah Frederick Winslow Taylor dari 1856 sampai 1915. Bapak manajemen ilmiah, cirinya menggunakan wewenang untuk mengarahkan anggota organisasi mencapai tujuan. Sering disertai penggunaan paksa. Mulai berkembang teori kepemimpinan dinamakan manajemen by direction. Prinsip doing things through by other people. Yang ketiga adalah generasi 3, manajemen by tracking, manajemen by objective. Anggota organisasi diberi kebebasan agar memiliki daya inovasi dan kreativitas. Kebebasan diimbangi dengan pemenuhan target-target pekerjaan ditetapkan secara kuantitatif untuk mencapai tujuan. Pelopor Peter F. Drucker mengutamakan nilai produktivitas. Yang keempat adalah full creative management. Toko Brian L. Jr. ciri utama memadukan antara kualitas pendekatan ilmiah serta kerja tim dan dalam suatu segitiga yang dinamakan John Linear Triangle. Fokus pada kualitas produk yang dihasilkan dalam rangka memberikan keputusan pada pelanggan. Yang kelima adalah generasi Knowledge and Humanitarian Management. Tokoh Charles M. Safek, buku Fate Generation Management Integration Enterprise Trust Human Networking 1990 mengutamakan kualitas untuk kepuasan individu, pelanggan maupun orang organisasi. Ciri utama adalah bagaimana mengintegritaskan perusahaan melalui jaringan manusia. Fungsi-fungsi manajemen. Fungsi manajemen organik mutlak dijalankan oleh manajemen bila tidak mampu atau lebih cepat organisasi mati. Contohnya seperti Henry Fayol, yaitu planning, organizing, commanding, controlling. Later M. Frugic, planning, organizing, staffing, direction, coordinating, reporting, and budgeting. Ada lagi contoh seperti John DeMille, directing, facilitating, Howard Knox, planning, organizing, staffing, direction, controlling. Ada lagi seperti contohnya yaitu
George and Terry, yaitu planning, perencanaan, organizing atau pengorganisasian, actuating, penggerakan, controlling atau pengawasan. Dan begitu banyak lagi contoh seperti John F. Lewis Allen, yaitu leading atau kepemimpinan, planning atau perencanaan, organisasi atau organisasian. Fungsi-fungsi perlengkapan tidak mutlak sebaiknya dilaksanakan karena pelaksanaan fungsi-fungsi itu baik akan meningkatkan efisiensi, memperlancar usaha, pencapaian tujuan dan efisien ekonomis dan efektif. Contohnya budaya organisasi, tata ruang kantor dan lain-lain. Prinsip-prinsip manajemen yaitu memiliki seperti division of work, pembagian pekerjaan, spesialisasi di segala bidang untuk mencapai efisiensi efektivitas penggunaan pegawai. Yang kedua yaitu authority and responsibility, kewenangan dan tanggung jawab. Yang ketiga adalah disiplin, suasana tertib dan teratur, tunduk patuh dan pada norma, peraturan dan ketentuan dengan ikhlas dan senang hati tanpa paksaan. Yang keempat adalah unity of command, kesatuan perintah, laporan yang dan penanggung-jawaban kepada seorang pemimpin. Yang kelima, unity of direction. Yang keenam, subordination of individual. Yang ketujuh adalah remuneration of personnel. Yang ke-8 adalah sentralisasi atau centralization, disentralisasikan atau disentralisasikan kepada unit-unit tergantung situasi dan kondisi. Yang ke-9 adalah scalar chain atau jenjang hierarki. Yang ke-10 adalah ketertiban dan yang ke-11 adalah keadilan. Sikap pemimpin yang baik, ramah dan adil, simpati, kesetiaan, kawanan dan ketaatan pada bawahan. Baiklah, yang ke-12 adalah stability, kepastian, initiatif atau prakasa, dan yang ke-15 adalah spirit and corps, pegawai. Serta selanjutnya yaitu unsur-unsur manajemen, yaitu manusia. Yang pertama, sangat menentukan manusia membuat tujuan, melakukan suatu proses kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua adalah uang atau money, yaitu sebagai alat ukur untuk suatu usaha. Besar kecilnya perusahaan diukur dari jumlah perputaran uang. Yang ketiga adalah mesin atau alat-alat. Peranan mesin adalah alat-alat untuk bantu bekerja, memudahkan melaksanakan pekerjaan. Yang keempat adalah metode, cara-cara bekerja. Tercapai atau tidaknya tujuan sangat tergantung kepada cara melaksanakan. Dengan cara kerja baik memperlancar dan mempermudah jalannya pekerjaan. Yang kelima adalah material atau bahan-bahan atau perlengkapan, di mana manajemen ada karena adanya kegiatan manusia secara bersama-sama untuk mengurusi material. Yang keenam adalah market, di mana pasar adalah fungsi pasar pentingnya untuk memasarkan barang-barang hasil produksi suatu kegiatan usaha. Teori manajemen, scientific management atau teori intensif. Tokoh Taylor, Fayol, Urwig fokus pada produktivitas yang dan mempermudah pekerjaan. Perlu dikembangkan metode kerja dan standar kerja. Yang kedua adalah teori hubungan antar manusia atau human relation, tahun 1930. Tokoh Volt Mayo memiliki sanggahan teori finansial untuk meningkatkan produktivitas kerja, hubungan dan dinamis dan harmonis. Behavior Science, yaitu teori perilaku, di mana tokoh Crester Enbert dan Herbert Simon, gabungan dari teori insentif dan teori hubungan manusia, fisiologi, sosiologi, ilmu politik dan ekonomi, fokus pada perilaku kerja yang kooperatif dan dalam organisasi formal.
Produktivitas kerja individu akan membawa produktivitas kerja organisasi dan tergantung pada perilaku orang-orang yang ada di dalam organisasi. Dan yang seterusnya adalah perencanaan atau planning. Arti perencanaan bermacam-macam pengertian yang diberikan oleh penulis mengenai perencanaan antara lain adalah W.H. Newman adalah perencanaan penentuan terlebih dahulu apa yang akan dikerjakan. Yang kedua adalah Lewis and Allen. Perencanaan adalah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang ketiga adalah Coons dan O'Donnell. Perencanaan adalah fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan pemilihan sebagai alternatif tujuan. Yang keempat adalah Son dan Peshagian. Perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang atau yang sering ditentukan dari Archimedes. Yang kelima adalah George Terry adalah perencanaan adalah pemilihan kata-kata atau fakta-fakta dan usaha menghubungkan antara fakta dan yang satu dan yang lain. Kesimpulan, perencanaan adalah pola perbuatan yang menggambarkan di muka hal-hal yang akan dikerjakan kemudian. Fungsi dari perencanaan adalah intervensi, dapat menjelaskan, menguraikan, dan menjabarkan kebijakan umum. Yang kedua adalah forecasting, di mana memperhitungkan keadaan dan situasi. Yang ketiga adalah koordinasi sebagai contoh koordinasi seluruh kegiatan manajemen. Yang kelima adalah pedoman. Jadi pedoman, patokan, dan pegangan. Dan selanjutnya adalah ekonomis, kepastian, dan preventif, yaitu prinsip-prinsip asas perencanaan, yaitu membantu tercapainya suatu tujuan manajemen. Kegiatan pertama dari seluruh kegiatan manajemen mencakupi seluruh kegiatan manajemen menyeluruh dalam setiap level, dan adanya alternatif pilihan-pilihan waktu, tenaga, biaya, dan seterusnya. Nilai efisiensi, penghematan, dan kerapian. Faktor yang urgent, terang dan jelas, tidak bertele-tele, mudah disimpulkan, diperbaiki sesuai dengan situasi kondisi yang berubah-ubah. Dan yang terakhir adalah strategis, punya siasat strategi agar diterima atasan, masyarakat maupun anggota untuk yang dilaksanakan. Macam-macam perencanaan adalah penggunaan single use plan, sekali pakai, repeat plan, standing plan, berulang-ulang. Yang kedua adalah proses, policy planning, program planning, and operational planning. Yang ketiga adalah jangka waktu, yaitu long range planning, intermediate planning, dan short range planning. Wilayah dan tempat pelaksanaan yaitu rural planning, city planning, regional planning, dan national planning. Materi dan objek, personal planning, financial planning, industry, education, and social economic planning. Dan dari segi umum dan khusus memiliki seperti general plans, special plans, overall plan, dan network plans. Sumber perencanaan yaitu 1. Kebijakan pucuk pimpinan, hasil pengawasan, kebutuhan masa depan, penemuan-penemuan baru, prakasa dari dalam dan prakasa dari luar. Pembuatan perencanaan yaitu 1. Perorangan atau tenaga staf, unit staf atau pembagian perencanaan, panitia atau badan perencanaan, dan yang terakhir adalah kontraktor atau konsultan. Dan selanjutnya yaitu tindakan langkah-langkah pokok perencanaan, memiliki 9 poin, yaitu menentukan masalah, tugas, tujuan, kebutuhan secara jelas, mencari informasi secara lengkap, mengobservasi, meneliti, menganalisis, melaksanakan metode perencanaan, menetapkan planning alternatif, memilih dan memeriksa rencana yang diajukan, membuat sintesis, mengatur urutan dan waktu pekerjaan secara terperinci, dan
mengadakan evaluasi. Perencanaan yang baik yaitu satu, mengetahui sifat ciri prinsip rencana yang baik sebagai berikut. Memperoleh tercapainya tujuan, dibuat oleh orang yang memahami tujuan organisasi, dibuat oleh orang yang memahami teknik perencanaan, disertai perincian yang teliti, tidak boleh dilepaskan dari pemikiran pelaksanaan, bersifat sederhana, luwes, dan dalam perencanaan terdapat tempat pengambilan risiko, bersifat praktis, dan merupakan forecasting. Memandang proses perencanaan sebagai suatu rangkaian pernyataan yaitu yang harus dijawab, yaitu apa, kapan, bagaimana cara mengerjakan, siapa tenaga kerjanya, di mana pekerjaan itu harus dilakukan, mengapa pekerjaan itu harus dilakukan. Memandang proses perencanaan sebagai suatu masalah yang harus dipecahkan dengan menggunakan teknik-teknik ilmiah seperti teknik of problem solving, yaitu melalui langkah sebagai berikut: mengetahui sifat hakikat masalah, mengumpulkan data, menganalisis data, menentukan bahan alternatif, memilih cara terbaik, pelaksanaan, dan penilaian hasil. Yang selanjutnya adalah perorganisasian atau organizing. Arti organizing memiliki beberapa pendapat dari ahli-ahli seperti James Demony, yaitu organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai suatu tujuan bersama. George Terry, organisasi adalah mengalokasikan seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan antara kelompok kerja dan menetapkan kewenangan relatif serta tanggung jawab yang masing-masing. Staf dosen balai pembinaan adalah administrasi UGM. Organisasi adalah suatu sistem usaha kerjasama dari pihak pada kelompok orang yang mencapai tujuan bersama. Prof. Sondang Siagian, organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk suatu tujuan bersama dan terkait secara formal. Hakikat organisasi yaitu sebagai alat manajemen. Organisasi dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu organisasi sebagai wadah relatif statis, tempat di mana kegiatan manajemen dilaksanakan. Organisasi sebagai proses dinamis interaction antara orang-orang di dalam organisasi. Unsur organisasi memiliki tiga seperti kelompok orang, kerjasama, tujuan bersama. Fungsi organisasi mengatur kerjasama dan dengan sebaik-baiknya, mencegah keterlambatan, mencegah kesimpangsiuran kerja, menentukan pedoman-pedoman kerja. Yaitu selanjutnya adalah prinsip organisasi. Ada 12 prinsip organisasi sebagai berikut. Salah satu yaitu menetapkan tujuan atau the object dengan jelas, dimengerti, dipahami, dan diterima. Yang kedua yaitu kesatuan arah, unity of direction. Yang ketiga yaitu kesatuan perintah atau unity of command, keseimbangan antara wewenang tanggung jawab dan seorang yang pelimpahan wewenang atau delegation of authority. Ada 3 jenis: pelimpahan wewenang kepada bawah dari jabatan yang tinggi ke pejabat yang paling rendah. Pelimpahan wewenang horizontal yaitu penyerahan kekuasaan antara pejabat dan yang sederajat. Pelimpahan wewenang ke atas yaitu penyerahan pejabat bawahan kepada pejabat atas. Pembagian tugas, direction of work, pembagian kerja, humanities, action, departementasi. Pedoman pembagian kerja sebagai berikut: jumlah unit, organisasi memiliki fungsi bulat, pembentukan unit baru yang dilakukan bila unit yang ada tidak lagi menampung. Secara garis besar dalam satu organisasi dibedakan sesuai dengan aktivitas yang dilakukan. Struktur organisasi dapat disusun sederhana mungkin.
Pola dasar organisasi harus relatif permanen, ada jaminan jabatan, balas jasa yang diberikan kepada seorang yang harus setimpal dengan jasa yang diberikan, penempatan orang yang sesuai dengan keahlian, batas kemampuan, dan yang terakhir adalah koordinasi. Unsur-unsur koordinasi yaitu kualitas dan kuantitas, waktu penentuan, bentuk organisasi, lini atau line organization, suatu bentuk organisasi di mana kepala eksekutif atau chief eksekutif dipandang sebagai sumber wewenang tunggal, secara keputusan kebijakan dan tanggung jawab ada pada satu tangan. Ciri-ciri organisasi kecil: jumlah pegawai sedikit, pemilik biasanya menjadi pemimpin tertinggi di organisasi, hubungan kerja bersifat langsung, spesialis yang dibutuhkan rendah, anggota organisasi saling kenal mengenal, tujuan sederhana, alat sederhana, struktur organisasi sederhana, produksi yang dihasilkan juga belum beraneka ragam, pimpinan organisasi secara tunggal, garis komando di bawah kuat. Organisasi staf yaitu organisasi yang mempunyai hubungan dengan pucuk pimpinan dan mempunyai fungsi memberikan bantuan. Sifat dan ciri-ciri organisasi tidak terlalu menekankan pada hakikat atau hierarki struktural, lebih banyak didasarkan pada sifat dan macam fungsi yang dijalankan. Organisasi tipe panitia adalah organisasi yang dibentuk dalam di mana pimpinan berbentuk kolektif, tidak atas beberapa orang. Bentuk lain organisasi menurut De Lianggi: jumlah orang, bentuk tunggal, bentuk komisi, lalu lintas wewenang dan tanggung jawab, serta hubungan kerja kepada kesatuan organisasi, yaitu bentuk lurus, fungsional, lurus, bagian organisasi yaitu piramid, horizontal, vertikal, lingkaran, lukisan. Masing-masing bagian kecuali bentuk lukisan dapat dibedakan menurut isi sebagai berikut: struktural, fungsional, jabatan, dan nama. Pergerakan atau accounting memiliki beberapa pendapat, yaitu George M. Terry yang menempatkan suatu anggota kelompok yang akan bekerja secara sadar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Prof. Projeto Atmosudirjo yaitu pengetipan orang-orang sesuai dengan rencana dan pola organisasi yang telah ditetapkan. Yang ketiga adalah Profesor Arifin Abdurrahman, kegiatan manajemen dapat membentuk orang-orang lain suka dan dapat bekerja. Istilah penggerak, terdapat berbagai terminologi, yaitu penggerak orang lain secara umum, terus yaitu penggerak orang lain secara membiarkan atau memberikan petunjuk-petunjuk, yaitu pendekatan menggerakkan orang lain dengan memberikan perintah. Staffing yaitu menggerakkan orang lain yaitu dengan mendapatkan pada fungsi yang sesuai atau dengan memberikan jabatan tertentu. Dan yang terakhir adalah leading, yaitu menggerakkan orang lain dengan memberikan contoh dan teladan yang baik. Teori kebutuhan fisiologis 85%, kebutuhan rasa aman 70%, kebutuhan yang untuk merasa memiliki 50%, kebutuhan akan harga diri 40%. Kebutuhan dapat mengkeluarisasikan dari 10%, kebutuhan untuk dapat kemampuan, skill, potensi, kebutuhan untuk berpendapat dengan mengemukakan ide-ide, pemberian penilaian dan keteritian suatu. Teori kebutuhan manusia menurut David Mickle yaitu ada 3: need of achievement, yaitu kebutuhan untuk berprestasi; need of affiliation, kebutuhan untuk berafiliasi; need of power, yaitu kebutuhan untuk berkuasa. Teori stress relates growth and oleh Adler, yaitu
kebutuhan ini dihubungkan dengan fisik. Yang kedua adalah kebutuhan internasional yaitu kebutuhan dalam berinteraksi. Growth needs yaitu kebutuhan untuk mengembangkan dan meningkatkan pribadi. Teori Y dan X oleh Dr. X yaitu berasumsi umumnya manusia tidak senang bekerja dengan berusaha untuk menghindar jika mungkin. Yang teori Y adalah bahwa bekerja adalah kodrat manusia. Teknik-teknik menggerakkan dijelaskan tujuan kepada setiap orang yang ada dalam organisasi. Usahakan agar setiap orang menyadari. Jelaskan filsafat yang dianut pimpinan. Jelaskan kebijakan-kebijakan yang ditempuh. Usahakan agar setiap orang mengerti struktur organisasi. Tekankan pentingnya kerjasama dan melaksanakan kegiatan. Perlakukan setiap bawahan sebagai manusia. Berikan penghargaan serta pujian kepada pegawai yang berprestasi dan teguran serta bimbingan kepada orang-orang yang kurang mampu bekerja. Yakinlah setiap orang dengan bekerja baik dalam organisasi, tujuan pribadi orang tersebut akan tercapai semaksimal mungkin. Baiklah, itulah ringkasan dari materi pertemuan awal hingga akhir di mata kuliah asas-asas manajemen. Terima kasih kepada Ibu setelah membimbing kami dari awal hingga sampai ke UAS. Kami berterima kasih. Dengan saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.